dua poin yang disampaikan oleh Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab terkait permasalahan yang terjadi pada saat ini atas penghinaan, atas ucapan yang tidak baik, atas seorang jenderal yang sangat luar biasa kebenciannya. Diam! Jangan pernah mundur, jangan pernah takut. Hidup mulia atau mati. Hidup mulia atau mati. Allahu Akbar. Ini kita tidak pandang bulu nih, mau bintang 4 ke bintang 8 ke. Takbir. Jika ada masyarakat Pontianak ini yang tidak tertoreh luka di hatinya dengan pernyataan Hendro Priyono, bagus dia pindah daripada kota Pontianak ini. Allahu Akbar. Saya atas nama Pangeran Sri Negara Kesultanan Pontianak pada hari Sabtu malam minggu yang lalu, saya melaporkan saudara Hendro Priyono yang mantan ketua BIN. Ini kita tidak pandang bulu nih, mau bintang 4 ke bintang 8 ke. Takbir. Saya mengucapkan ribuan terima kasih pada saudara-saudara saya yang hadir pada malam hari ini, yang benar-benar simpatik terhadap beliau, bahwa Sultan Hamid II itu bukan hanya Sultan Pontianak, beliau juga yang disayangi oleh masyarakat Indonesia, bukan hanya di Kalbar. Saya dapat WA dari Bekasi, dari Bapak Damin Sada juga nunggu respon dari kita. Saya koran hari Senin yang lalu, saya katakan bahwa baik keluarga besar Kesultanan Pontianak maupun Sultan Pontianak tidak ada mengeluarkan instruksi. Tapi semua WA yang masuk ke saya pada mau turun ke jalan nih. Nah, saya minta, yang saya laporkan satu, penghinaan terhadap Sultan Hamid II. Yang saya laporkan lagi yang kedua, masalah orang Arab ya, Al-Qadwi. Hanya itu 2 poin yang saya laporkan. Jadi alhamdulillah pada hari Senin semua PJU yang ada di Polda Kalbar merespon laporan saya dengan didampingi 23 pengacara. Seandainya laporan ini tidak ditindaklanjuti, saya sudah tekankan kepada aparat penegak hukum, kita tidak pandang bulu. Saya atas nama Pangeran Sri Negara, seandainya laporan ini tidak ditindaklanjuti, kita bergerak. takbir. Jadi saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih pada yang sangat peduli terhadap beliau. Saya sedih di negeri ini satu orang manusia ini hanya bikin rusuh aja. Saya ada di telepon Pak Gubernur. Saya 2 bulan tak kebetulan dengan beliau. Tapi beliau telepon saya kemarin. Jangan pemerintah setempat Kalimantan Barat ini hanya pada waktu perlunya aja baru telepon saya. Betul. Waktu mau jadi gubernur telepon terus. Bangga saya lihat saudara-saudara saya yang ada di sini. Ada Habib Rijal, ada Imam Besar FPI, apalagi Abangnya jauh-jauh dari Tayang udah mau hadir ini. Jadi dalam laporan saya ada 2 poin, penghinaan pada fitnah yang dilancarkan pada Sultan Hamid II, terus penghinaan terhadap keturunan Arab.
Untuk selanjutnya, saya minta tanggapan dari ormas-ormas yang ada di sini. Tentu saya juga tidak mau melangkahi Sultan Pontianak. Pada saat saya lapor pada malam hari itu, kami berdua ada komunikasi. Jadi nanti apa yang diinstruksikan oleh Sultan Pontianak, nah kita tunggu. Untuk itu saya kembalikan lagi ke moderator. Kami hormati Sultan Kota Pontianak, para habaib, para ulama, tokoh-tokoh agama, pimpinan pesantren, tokoh ormas, semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja, langkah daripada Pangeran Singginegara melaporkan saudara Hendro Priyono itu langkah yang tepat. Kemudian saya ingin menambahkan, keadilan yang ada pada saat ini akan terwujud jika penegakan hukum di negeri ini betul-betul ditegakkan. Maka saat ini jika ada aparatur pemerintahan, tolong sampaikan kepada Kapolda Kalimantan Barat. Ini urusannya bukan personal, tapi ini urusannya adalah nama besar Kesultanan Qadariyah. Maka untuk itu saya angkat jempol kepada orang yang hadir pada saat ini dan mengucapkan apresiasi yang baik. Jika ada masyarakat Pontianak ini yang tidak tertoreh luka di hatinya dengan pernyataan Hendro Priyono, bagus dia pindah daripada kota Pontianak ini. Allahu Akbar. Maka untuk itu saya katakan, siapapun dia, mau dia habaib, mau ulama, mau kiai, mau dia suku apa, etnis apa, kalau sudah bicara masalah ini, maka jika tidak tertoreh luka di hatinya, pergi dari kota Pontianak ini. Allahu Akbar. Untuk itu saya katakan, saya minta kepada juga langkah hukum yang telah didampingi oleh pakar hukum. Saya juga minta ini, jangan pakar hukum kita ini semangatnya panas-panas tai ayam. Ya, nanti ramai 23 turun 10, turun 3, akhirnya anyut. Anyut, karena pengalaman kita seperti ini. Betul enggak? Ini tidak boleh kita biarkan, betul tidak? Sampai darah kita yang terakhir pun tetap kita perjuangkan. Betul tidak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena Hendro Priyono ini sudah seringkali berbuat seperti ini. Entah siapa yang belakangnya, kita tidak mau urusan. Makanya saya katakan pada saat ini, mohon kepada Kanda Bang Danil, mudah-mudahan semangatnya insya Allah diistiqomahkan. Amin. Karena kita berharap nih pada pakar hukum nih, kalau bisa jangankan Dok 3, semua yang punya titel dan punya nilai jual dalam hukum ini, ayo bergabung semuanya. Tunjukkan kita bahwasannya ini masalah adalah masalah yang serius, bukan masalah sepele. Ya. Dan kita minta kepada Pak Kapolda, ya, kita juga minta jangan terlalu larut hanyut sehingga ujung-ujungnya dipetieskan. Betul tidak? Sama kasus yang sebelumnya, ketika ada yang mengatakan bahwasannya apa itu Islam penjajah, hanyut ini masalahnya, hilang entah kemana. Ya, makanya tadi itu Masya Allah Pak Danil, Kakanda Danil, Masya Allah, tolong ini ya apa? Istiqomah terus, insya Allah para habaib, para ulama semua ada dalam antum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Sultan Pontianak beserta segenap pangeran dan ahli waris Kesultanan Pontianak, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya banggakan. Tuduhan sebagai pengkhianat adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Karena itu kami dari Majelis Kerajaan Kalimantan Barat mendukung langkah hukum yang diambil oleh Kesultanan Pontianak dengan melaporkan peristiwa ini kepada pihak kepolisian. Terus terang kami tidak paham apa motif dari pernyataan itu. Yang jelas itu memiliki tendensius
menyatakan hal itu juga patut kita pertanyakan. Karena dalam situasi di mana kerajaan-kerajaan yang saat ini relatif terpinggirkan oleh negara, kemudian muncul statement seperti ini juga sungguh sangat menyakitkan. Kita juga tidak paham, baik dari kepentingan negara ataupun kepentingan organisasi, pernyataan itu tidak paham kita. Jelas sekali tendensius dan sangat juga tidak taktis, tidak strategis untuk kepentingan dirinya ataupun kepentingan bangsa. Karena itu saya mengajak kepada tim kuasa hukum untuk benar-benar memberikan suatu kajian sehingga jangan sampai nanti ketika ini dilaporkan ada hal-hal yang menjadi kurang, umpamanya alat bukti dan segala macam, dan memang benar-benar harus dikaji supaya sekali melangkah ini benar-benar dapat berproses sampai ke pengadilan. Karena itu barangkali juga perlu secara khusus nantinya ada forum pengkajian dengan mengundang berbagai pihak agar benar-benar mendapatkan masukan secara hukum. Itu adalah langkah yang tepat. Tokoh para habaib yang hadir pada hari ini, semua umat Islam, semua masyarakat Kalimantan Barat yang hadir pada hari ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas segala dukungannya. Tapi dukungannya bukan hanya didatang hari ini saja. Kita kawal ini kasus sampai selesai, setuju? Sampai Henry Priyono, sampai dia masuk penjara, setuju? Saudara semua, tadi malam saya dapat telepon langsung dari Imam Besar Front Pembela Islam, diwakili oleh Habib Muhammad Hanif Al-Abbas. Beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya menyampaikan salam pribadi beliau untuk semua masyarakat Kalimantan Barat. Beliau menyampaikan salam kepada para habaib, menyampaikan salam kepada para tokoh, wabil khusus kepada Sultan Syarif Mahmud Melvin Al-Gadri. Setelah Habib Hanif menelpon saya langsung telepon Sultan Melvin. Dua poin yang disampaikan oleh Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab terkait permasalahan yang terjadi pada saat ini atas penghinaan, atas ucapan yang tidak baik, atas seorang jenderal yang sangat luar biasa kebenciannya. Diadab, binatang, kurang ajar. Kalau dia masih muda, wallahi viralkan hari ini. Saya tantang dia duel 1 lawan 1 sama saya. Viralkan, kurang ajar, diadab. Saya mau tanya sama semua yang hadir di sini, Sultan Hamid II ini, beliau pahlawan bangsa atau pengkhianat bangsa? Pengkhianat bangsa atau pahlawan bangsa? Aset bangsa atau musuh bangsa? Kurang ajar. Kau lahir tuh mau bapa Henry Priyono. Sultan Hamid lahirnya 1913. 1913 beliau sudah lahir. Jadi tatkala sebelum kemerdekaan kurang lebih umur beliau 37 tahun. Kira-kira kalau 37 tahun sudah dewasa atau masih ada anak? Sudah pintar atau belum? Asal-asalan kalau ngomong. Ini pengacara-pengacara kalau ngomong jangan takut-takut ya. Hidup cuma satu kali, betul? Betul. Hidup cuma satu kali. Berjuang kau mati, tidak berjuang pun kau pun pasti akan. Tapi berjuang tatkala membela para pahlawan bangsa, membela anak cucu Rasulullah, membela pahlawan bangsa, ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita
Kita doakan para pengacaranya mudah-mudahan tidak bisa disogok. Amin. Amin. Ya Rabbal. Kalau perlu Hotman Paris kita ajak sekalian. Setuju? Kan sudah mualaf, sudah masuk Islam sekarang dia, betul? Nanti kalau ada linknya insya Allah kita hubungi sama-sama nanti. Alhamdulillah, 2 poin yang disampaikan oleh Imam Besar Front Pembela Islam Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Beliau mendukung perjuangan ini sampai titik akhir. Beliau akan ikut mengawal. Insya Allah di Jakarta juga akan mengadakan demo dan menuntut Hendro Priyono agar segera dimasukkan ke dalam penjara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Sultan jangan takut Sultan. Kami para habaib, kami para tokoh, kami para ormas, kami masyarakat Kalimantan Barat siap di belakang beliau, setuju? Siap di belakang Sultan, setuju? Siap membela Sultan, setuju? Tegaskan lagi hari ini Kapolda, Gubernur, kau jangan diam, sampaikan. Kalau kami umat Islam sampai marah di Kalimantan Barat, kalau seandainya Hendro Priyono tidak segera ditangani, tidak segera dihukum, apa yang kita lakukan, saudara? Apa yang kita lakukan? Kami para habaib warisan kematian itu sudah biasa, betul? Hendro Priyono makan nasi atau makan kayu? Makan nasi atau makan besi? Kita diciptakan min ma'in mahin, dari air yang hina. Nabi Adam dari tanah, tapi kita manusia dari sperma, keluar dari 2 tempat yang tidak baik. Kotoran, sperma, kemaluan perempuan dan kemaluan laki-laki, dari air cairan yang hina. Memang dia siapa? Dia pikir dengan dia cedera kita takut? Pupes kau macam setan, iblis, biadab. Betul? Betul? Wajar tidak kalau kita marah? Wajar tidak? Kau bisa berbuat apa? Kalau tidak ada Sultan Hamid, maka kemerdekaan Republik Indonesia akan tertunda. Kalau tidak ada Sultan Hamid, maka lambang Indonesia, lambang Pancasila. Siapa yang buat? Siapa yang buat lambang Garuda Pancasila? Siapa perancang yang paling terbaik? Sultan Hamid II, saudara. Sejarah buka, harus paham. Kami punya Datuk Sultan, kami punya Datuk namanya Habib Hussein bin Ahmad Al-Qadri, masuk ke Kalimantan Barat 1730. Catat sejarahnya, buka sejarahnya. Waktu itu kerajaan yang sudah ada, kerajaan Matan, Tanjung Pura, menikah sama putri Nyai Tua. Setelah menikah, beliau menjadi seorang qadhi. Kalau zaman sekarang menteri agama. Lahir putranya yang subhanallah, yang syiar Islamnya semakin kemana-mana, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri 1771. Kira-kira waktu itu Indonesia sudah merdeka atau belum? Sudah ada UUD 1945 belum? Sudah ada Bhinneka Tunggal Ika belum? Belum merdeka Indonesia. Kita para habaib, kita dari kerajaan Keraton Kesultanan Pontianak ikut berjuang. Gak ada namanya habaib itu pengkhianat. Tidak ada namanya anak cucu Rasulullah seorang yang pengkhianat. Yang ada kami yang terus dikhianati, dizolimi, betul? Betul? Di Melayu banyak kumpul hari ini. Dayak ada, Melayu ada, Bugis ada, Cina ada, semuanya ada, Madura ada. Hari ini kita siap berjanji semuanya. Kita akan kawal ini kasus sampai selesai, setuju? Sampai selesai, setuju? Jangan nanti kena bayar jalan, nanti kau lari. Nak tunjukkan duit merah, nanti akhir iman kau berubah. Saya juga sebagai saksi. Ketika Pangeran Seringgara melaporkan kasusnya ke Polda, saya salah satunya menjadi sebagai saksi. Untuk itu kami dari Front Pembela Islam bersama umat Islam siap mengawal kasus Hendro Priyono